Pagi itu, kampung nelayan di pinggir Tegal seperti biasa menyambut matahari dengan wangi asin laut dan suara mesin tempel dari perahu-perahu kecil. Namun ada sesuatu yang berbeda di rumah tua berpagar besi karatan di ujung gang sempit itu. Seorang pemuda bernama Dani, 24 tahun, berdiri memandang langit sambil memeluk amplop coklat yang sudah mulai lusuh oleh keringat tangannya. Amplop itu berisi lembaran fotokopi KTP, ijazah, surat keterangan sehat, dan selembar brosur dari agen tenaga kerja yang menjanjikan peluang emas, bekerja sebagai awak kapal di luar negeri. Dani bukan satu-satunya yang tergoda janji hidup lebih layak. Di daerah tempatnya tinggal, impian untuk bisa bekerja di negeri orang menjadi semacam warisan tak tertulis. Ayah Dani dulu juga pernah melaut hingga perairan Taiwan, pulang membawa radio dan sepeda motor bekas yang kini sudah tak menyala lagi. Dani ingin lebih dari itu. Ia ingin rumah berdinding semen, bukan triplek. Ia ingin adiknya sekolah sampai tamat SMA. Ia ingin ibunya berhenti menjahit hingga larut malam. Brosur yang ia simpan mencantumkan iming-iming gaji tetap. $300 Amerika per bulan, ditambah bonus tangkapan ikan. Agen penyalur, yang mengaku legal dan terdaftar di bawah naungan perusahaan pejitki resmi, memperlihatkan foto kapal besar berbendera Korea Selatan. Tampak megah, bersih, dan profesional. Ada ruang tidur, dapur, bahkan kamar mandi bersih. Informasi yang disampaikan sederhana. Hanya butuh paspor, surat sehat, dan 2 minggu pelatihan dasar. Setelah itu, berangkat. Dani mengikuti seluruh proses dengan penuh semangat. Ia menumpang bus malam menuju Jakarta, bermalam di penampungan yang katanya milik perusahaan, bersama 20 pemuda lain dari berbagai daerah pesisir Jawa. Pelatihan dasar dilakukan seadanya, hanya pembekalan fisik ringan, sedikit teori tentang kapal, dan sesi motivasi singkat. Tidak ada pelatihan bahasa, tidak ada rincian kontrak kerja yang dijelaskan. Namun ia tidak mundur. Baginya, ini adalah kesempatan terakhir. Ia telah menjual satu-satunya warisan kakeknya, sepetak kebun mangga, untuk membayar biaya administrasi dan ongkos keagenan yang mencapai belasan juta rupiah. Uang yang ia tahu tidak akan kembali. Beberapa minggu kemudian, Dani dan 6 rekan barunya diterbangkan ke Seoul, di Korea Selatan. Dari bandara, mereka dibawa ke sebuah dermaga kecil yang tak semegah yang ada di brosur. Di sanalah realitas mulai membuyarkan mimpi. Kapal yang menunggu mereka bukan kapal besar dengan lambung putih bersih. Yang ada hanyalah kapal penangkap ikan tua dengan ket mengelupas dan aroma amis menusuk. Tidak ada ruang tidur pribadi, hanya deretan ranjang susun sempit di ruangan pengap. Kamar mandi seadanya, dengan air payau, dan makanan harian yang terdiri dari nasi basi dan sup asin yang nyaris hambar. Kapten kapal dan krunya bukan wajah-wajah ramah seperti yang dijanjikan. Mereka berbicara dengan nada tinggi dan wajah curiga. Dani tidak diberi waktu untuk beradaptasi. Begitu naik ke kapal, ia langsung disuruh memindahkan jaring, menyiapkan tali, dan ikut bersih-bersih dek. Gaji? Tidak ada penjelasan pasti. Kontrak mereka disimpan oleh seseorang yang mengaku perwakilan agensi lokal. Dani mulai merasa gelisah, tapi tidak berani melawan. Ponselnya diambil saat tiba di kapal, dengan alasan keamanan. Seluruh komunikasi hanya bisa dilakukan jika ada izin kapten. Hari-hari berlalu dalam ritme kerja paksa. Dari pagi buta hingga lewat tengah malam, mereka disuruh menangkap, mengangkut, membersihkan, dan mengawetkan ikan dalam suhu beku. Kaki Dani mulai lecet. Punggungnya nyeri. Tidur tidak pernah nyenyak karena bau solar, teriakan, dan udara yang terlalu dingin menusuk tulang. Makanan selalu sama. Tidak ada jam kerja resmi. Tidak ada waktu istirahat yang pasti. Suatu malam, ketika sedang mengangkut ember berisi cumi-cumi, Dani tergelincir di dek licin dan hampir jatuh ke laut. Seorang kru lokal menertawakannya. Tidak ada yang membantu. Tubuhnya lebam, tangannya tergores kawat jaring, tapi ia tetap bekerja, karena takut diusir atau dilaporkan. Ia tahu jika dirinya tidak punya dokumen resmi yang bisa melindunginya. Dalam diam, Dani mulai menyadari satu hal. Ia telah dijebak oleh sistem yang lebih besar dari dirinya.
Apa yang dulu disebut sebagai kerja di luar negeri, kini lebih menyerupai perbudakan modern. Ia bukan pegawai yang digaji, ia adalah mesin yang bisa rusak dan dibuang. Semua janji yang pernah diterimanya, lenyap bersama suara ombak di tengah laut. Di sela malam yang dingin, ia mulai menghitung hari, bukan untuk merayakan gaji, tapi untuk menghitung kemungkinan melarikan diri. Karena di tempat itu, hidup lebih terasa seperti penjara mengambang, tanpa pintu keluar yang sah. Sejak hari pertama di atas dek, Dani menyadari bahwa kapal ini bukan sekadar kendaraan untuk memanen ikan, melainkan mesin yang terus berputar tanpa henti, menjerat setiap awak di dalamnya. Ia mulai mengenal keenam rekan sesama ABK Indonesia seperti Wawan, Arif, Sulaiman, Ahmad, Yusuf, dan Rizky. Masing-masing berasal dari kampung pesisir berbeda, menaruh harapan besar pada pekerjaan ini demi keluarga di tanah air. Namun seiring hari berganti, harapan itu berangsur melebur dalam kelelahan dan ketakutan. Mereka dipanggil awak baru, yang seolah-olah hanya modal tenaga murah bagi raksasa industri perikanan Korea Selatan. Awal pengenalan satu sama lain terjadi secara singkat. Di ruang susun sempit, mereka saling bertukar sekilas salam sambil merapikan tempat tidur. Wawan, berusia sekitar 28 tahun, berasal dari pesisir Lombok, tampak paling tegar di antara mereka, namun matanya memancarkan kelelahan yang dalam. Arif, rekan 26 tahun dari Cilacap, mencoba menata emosi dengan bersikap tenang, padahal tangannya gemetar ketika pertama kali memegang jaring besar yang licin. Sulaiman, lelaki 30 tahun dari Aceh, berusaha menutupi rasa rindu pada kampung halamannya dengan menuliskan surat kosong di buku catatan. Ahmad dan Yusuf, keduanya bersepupu asal Madura, saling menguatkan, meski tubuh mereka sudah mulai merasakan sakit yang tak kunjung reda. Rizky berusia 24 tahun, yang kemudian kelak menjadi korban, tampil bersemangat di awal, namun ia tak tahu badai yang menantinya. Sejak kapal mulai berlayar jauh dari pantai Korea Selatan, jam kerja diwujudkan tanpa belas kasihan. Para ABK dipaksa menunaikan tugas 18-20 jam setiap hari, kadang mencapai 30 jam tanpa henti, dengan jeda istirahat yang minimal dan makanan yang nyaris tidak bergizi. Ransum harian yang dijanjikan, dalam bayangan mereka sebagai nasi hangat dan lauk bernutrisi, ternyata hanya sekadar nasi basi atau bubur encer, diselingi sup asin yang seringkali sudah berjam-jam tersimpan dalam panci. Air minum yang layak hampir tidak pernah diberikan. Beberapa rekan lokal diberi air kemasan, sementara ABK Indonesia hanya boleh meneguk air laut yang disaring seadanya, membuat banyak di antara mereka mengalami muntah atau pusing ringan. Kondisi ini sudah mendapat sorotan dari media Korea dan Indonesia sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja di kapal asing. Perlakuan buruk mulai tampak dari sikap kapten dan awak lokal lain yang merasa superior. Larangan berkomunikasi dengan pihak luar diterapkan dengan ketat. Ponsel disita begitu naik kapal, pesan singkat ke keluarga hanya diizinkan sekali seminggu jika kebetulan sinyal satelit tersedia. Setiap pertanyaan soal gaji atau hak istirahat dijawab dingin, tundalah sampai pekerjaan selesai, atau ancaman tersirat bahwa siapa saja yang banyak bertanya akan dikeluarkan secara paksa atau bahkan diperlakukan lebih buruk. Ancaman fisik pun terjadi. Wawan menjadi contoh konkret ketika salah memotong ikan saat menyiapkan tangkapan. Ia ditepuk dengan keras oleh seorang awak lokal, yang membuat darah memar di lengannya. Tidak ada perawatan medis layak. Luka dibiarkan mengering sendiri, sementara Wawan tetap disuruh bekerja karena luka bukan alasan untuk berhenti. Setelah beberapa minggu, tubuh mereka mulai menua secara prematur. Punggung nyeri, kaki bengkak, kulit terasa tergerus garam dan cuaca yang ekstrim. Tiap malam, suara ombak yang pernah dinanti justru menjadi pengingat betapa jauh mereka dari keselamatan, dan betapa lemah mereka di hadapan aturan kapal yang tak tertulis. Pada suatu malam, Yusuf yang lemah kelelahan dan hampir terjatuh ke laut ketika menghitung jaring basah. Ia hanya beruntung karena rekan lain menahan tubuhnya, meski tanpa kata penghibur. Mereka saling pandang tanpa kata, memahami bahwa ini bukan kecelakaan semata, melainkan sistem kerja yang menindas. Pemahaman bahwa melarikan diri secara legal hampir mustahil terpatri dalam pikiran kolektif mereka. Paspor ditahan,
Kontrak kerja disimpan oleh awak kapal atau agen lokal yang sulit dihubungi, dan tidak adanya saluran resmi untuk mengadukan situasi mereka. Meski di awal mereka disodori kontrak, bahasa asing dan ketidakjelasan isi membuat dokumen itu hanya berupa selembar kertas tanpa makna. Upaya meminta salinan kontrak atau penjelasan hak karyawan berbuah ancaman halus bahwa kontrak akan batal, dan biaya repatriasi akan dibebankan pada mereka jika berhenti kerja. Kerentanan ini menciptakan rasa terisolasi, jauh dari keluarga, tanpa akses bantuan hukum, dan terkungkung di laut lepas. Meski demikian, solidaritas antar ABK Indonesia perlahan tumbuh. Pada suatu sore yang dingin di dek belakang, mereka saling bertukar pengalaman. Ahmad berbagi kisah tentang perlakuan serupa di kapal sebelumnya, sementara Sulaiman mencatat rinci semua indikator kerja yang tak masuk akal. Jam kerja tanpa istirahat, penalti fisik, makanan yang buruk. Diskusi tertutup itu bersifat rahasia, di antara desahan angin dan suara ombak. Di situ pula muncul benih ide fatal, bagaimana kalau kita kabur? Namun ide ini diiringi ketakutan. Jika ketahuan, mereka bisa dilempar jauh ke laut atau diseret ke tahanan imigrasi Korea dengan tuduhan melanggar hukum. Dalam narasi batin masing-masing, pertanyaan-pertanyaan sulit terus memekik. Apakah lebih baik mati perlahan karena dieksploitasi atau mengambil risiko ekstrim untuk kebebasan? Wawan, yang kerap menjadi tempat curhat, memendam luka fisik dan trauma yang semakin parah. Setiap kali ia memijat otot kaku, wajahnya menegang, ada bagian tubuhnya yang tak bisa sembuh jika terus dipaksa bekerja. Rizky, yang masih bersemangat di awal, mulai merasakan gejala kelainan sirkulasi akibat sering minum air terfilter seadanya. Meski demikian, ia enggan mengeluh terbuka karena takut dianggap lemah. Arif yang rasional menghitung probabilitas selamat jika kabur, sementara Sulaiman menyelidiki peta laut di pikirannya, mencoba mengingat jarak pantai terdekat. Kapten kapal, yang sering lewat di dek tanpa banyak bicara, menanamkan rasa gentar lewat tatapan dinginnya. Pernah suatu saat dek licin setelah hujan laut, Wawan tergelincir dan ngeri melihat bayangan kapten yang mematung di dekatnya, mencemooh kesalahannya. Meskipun tidak ada dialog panjang, ritual hukuman seperti memaksa berdiri terlalu lama di bawah terik matahari, atau menyita tambahan makanan membuat suasana kian kelam. Larangan berkelompok di luar jam kerja semakin menutup ruang interaksi. Mereka hanya boleh bersama sedikit saja di area dapur sempit, di mana aroma amis ikan terasa menyesakan. Namun di tengah tekanan, ikatan batin terbentuk. Saat satu dari mereka jatuh sakit karena infeksi akibat luka yang tidak dirawat, teman lain menyelundupkan sedikit obat dari persediaan seadanya, berbagi tegukan air yang lebih bersih, memberikan pijatan ringan pada anggota tubuh yang kram. Meski tindakan ini berisiko jika ketahuan, mereka mengutamakan kemanusiaan. Hubungan ini membuat mereka semakin yakin bahwa rencana kabur, betapapun bahaya, adalah jalan satu-satunya. Semakin sering mereka berbisik di malam hari, kita harus punya rencana. Di tengah dek yang berguncang, mereka mencoba memahami pola patroli kapal induk jika berlabuh di pelabuhan Korea. Informasi itu didapat sembunyi-sembunyi dari pekerja migran Indonesia lain di kapal berbeda, yang pernah memberikan kabar via pesan pendek sebelum sinyal hilang. Info singkat itu menceritakan nama pantai terdekat, sekitar 1,6 km dari posisi kapal saat bersandar, dan titik di laut lepas di mana ombak lebih tenang pada malam hari tertentu. Data ini menanamkan harapan tipis di benak mereka, yaitu kabur dengan berenang. Namun, setiap rencana disertai risiko tinggi, seperti kedinginan, hiu, arus kuat, dan kemungkinan tertangkap penjaga pantai. Sementara itu, kelelahan dan trauma memunculkan dinamika psikologis yang kompleks. Rasa bersalah karena meninggalkan rekan satu kapal yang mungkin juga terjebak, takut akan konsekuensi hukum, rasa semakin benci pada sistem yang menindas. Di malam-malam ketika ombak tenang, bayangan pulau jauh muncul dalam mimpi, seakan memanggil. Dalam kesunyian dek, Dani sering menatap ke arah cakrawala, membayangkan kembali keluarga di Tegal, wajah ibunya yang selalu memasakkan makanan hangat, sementara di kapal ini ia hanya mendapatkan bubur dingin. Ide kabur pun tak lagi sekadar impian. Itu menjadi kebutuhan untuk mempertahankan nyawa dan martabat.
Tetapi memperjelas rencana membutuhkan koordinasi yang hati-hati. Mereka sepakat melakukan pertemuan kecil di ruang bawah dek ketika pergeseran kru lokal sibuk di bagian lain kapal. Dalam pertemuan tersebut, Wawan membawa catatan kasar tentang kondisi cuaca malam tertentu, Sulaiman memetakan rute berdasarkan informasi samar, Arif menghitung kekuatan fisik masing-masing, Ahmad dan Yusuf mempersiapkan perbekalan seadanya. Baju ganti disimpan dalam plastik kedap air, beberapa bungkusan makanan kaleng, dan botol air. Dani mencatat semua itu dalam hati, mengetahui bahwa setiap detail kecil bisa menentukan hidup atau mati. Namun kekhawatiran selalu menyertai. Jika salah satu tertangkap mempersiapkan kabur, misalnya menyimpan perlengkapan di sudut gelap dek, kapten bisa memindahkan mereka ke posisi yang lebih terpencil, atau bahkan melaporkan sebagai pembelot yang membahayakan keselamatan kapal. Biaya hukuman yang dibebankan pada keluarga di Indonesia bisa jauh lebih besar daripada biaya repatriasi normal. Mereka mendengar kisah buram tentang ABK yang terlunta di tahanan imigrasi Korea, dipaksa bekerja lebih keras sebagai hukuman, atau dihadapkan pada deportasi yang memakan waktu berminggu-minggu tanpa kejelasan. Hal ini menambah beban mental. Setiap detik perencanaan terasa seperti menari di tepi jurang. Ketika tugas harian menuntut mereka bergerak cepat di dek yang licin, setiap gerakan juga diwarnai perhitungan. Ini adalah latihan fisik yang bisa membantu mereka jika harus berenang jauh, tetapi juga menguras energi yang sangat diperlukan. Setiap malam setelah kerja usai, meski tubuh remuk, mereka berusaha melakukan sedikit latihan renang di kolam kecil di dek, jika ada, atau sekadar membayangkan gerakan berenang sambil berbaring menahan nyeri. Rasa sakit menjadi guru kasar yang memaksa mereka memahami batas tubuh, dan sekaligus menyiratkan bahwa batas itu harus diuji demi kebebasan. Di antara mereka, Wawan kadang terdiam lama menatap laut. Ia pernah menceritakan bagaimana di kampung halamannya, laut adalah tempat mencari nafkah, bukan tempat perang hidup dan mati. Kini ia menemukan laut sebagai saksi penderitaan dan tempat pertaruhan nyawa. Sulaiman menulis catatan rahasia di kertas kecil. Tanggal, waktu, koordinat perkiraan, kondisi ombak. Arif mengoperasikan alat sederhana untuk memperkirakan arus laut berdasarkan pengetahuan yang dipelajarinya secara otodidak. Ahmad dan Yusuf mengumpulkan bekal makanan seadanya. Mereka paham akan rasa lapar dan dehidrasi, dapat mematikan lebih cepat daripada hipotermia di perairan dingin. Dani mencatat mental semua perasaan dan rencana. Bahkan saat ia kelelahan hingga sulit memejamkan mata, pikirannya terus memutar. Mereka juga berusaha mencari kelemahan dalam sistem kapal. Waktu pergantian shift yang memungkinkan dek relatif sepi, sudut bangunan kapal yang meminimalkan pantauan, atau momen sandar di pelabuhan ketika pengawasan agak longgar. Informasi tambahan datang dari PMI di kapal lain, yang sebelumnya bekerja di rute serupa. Pesan singkat-singkat mengabarkan bahwa terkadang penjaga pantai kurang waspada di malam tertentu, karena jadwal patroli yang berubah-ubah. Namun info ini bersifat tidak pasti. Di laut, peringatan terbaru bisa datang tiba-tiba. Di tengah ketegangan, kepercayaan antar mereka kian diuji. Siapa yang dapat diandalkan? Apakah ada yang takut dan mungkin melaporkan? Mereka menenangkan satu sama lain dengan keyakinan bahwa hanya dengan kerjasama penuh rencana bisa berhasil. Setiap hambatan di atas dek, tugas berat, ancaman fisik, justru memperkuat tekad bahwa kabur memang adalah satu-satunya harapan. Namun di balik tekad itu, tetap ada kegelisahan mendalam. Meninggalkan kapal berarti melepaskan diri dari perbudakan, tapi memasuki laut lepas berarti menyerahkan nasib pada elemen yang kejam dan tak terduga. Mereka tahu risiko tinggi. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan KBRI Seoul menunjukkan bahwa jarak berenang sekitar 1,6 km di malam gelap membawa bahaya hipotermia, arus deras, dan potensi bahaya laut seperti hiu atau kapal lain yang melintas. Namun risiko tinggal lebih besar lagi. Eksploitasi bisa mematikan secara perlahan, melalui kondisi kerja yang ekstrim dan kurangnya perawatan medis. Dalam dialog singkat tanpa suara, sekadar tatap mata penuh arti, mereka sepakat untuk menyiapkan rencana secara detail meski kemungkinan berhasil amat kecil. Di tengah perjalanan panjang yang hampir tiada jeda,
Suara mesin kapal bergema seperti irama monoton yang menenggelamkan kesadaran akan dunia di luar dek. Pada suatu pagi yang lembab, kapal penangkap ikan berlabuh di pelabuhan regional di Korea Selatan bagian selatan. Pelabuhan ini bukanlah terminal besar yang ramai oleh wisatawan. Ia lebih mirip fasilitas industri yang sunyi sekaligus sibuk dengan aktivitas bongkar muat perlengkapan dan persediaan. Di sanalah para ABK Indonesia, yang sudah berminggu-minggu terkurung dalam rutinitas kerja keras, mengamati aktivitas di dermaga melalui celah kecil di dek. Mereka melihat truk-truk membawa kotak es, pekerja lokal menaikkan barang, dan sesekali kapal lain melepas tambatan untuk berlayar kembali. Namun pemandangan ini tidak memberi mereka kelegaan, melainkan kecemasan baru. Kapal mereka akan berlayar lebih jauh lagi, menuju perairan lepas ke Samudra Pasifik, makin menjauh dari kemungkinan kembali ke pantai Indonesia dengan cara normal. Melihat kapal bergerak ke arah perairan yang lebih terpencil, hal ini memicu kegelisahan dalam diri setiap awak. Kata-kata dari pekerja migran Indonesia pada kapal lain, yang sempat menyelipkan pesan singkat pada momen sinyal satelit tersedia, muncul kembali di benak. Kalau sampai kita dibawa ke sana, peluang kabur akan semakin kecil. Informasi samar tersebut menyebutkan bahwa pelabuhan selanjutnya hanya untuk mengisi bahan bakar dan suplai minimal, tanpa kemungkinan turunnya awak yang tidak berizin. Bagi Dani dan rekan-rekannya, momen sandar di pelabuhan ini mungkin adalah kesempatan terakhir untuk mempertimbangkan pilihan ekstrim. Kesadaran itu menimbulkan ketegangan. Apakah mereka tetap mengikuti arus perintah yang menjerat atau mencari celah untuk melompat ke laut pada malam yang tepat? Di balik pintu besi ruang makan yang sempit, para ABK saling memandang dengan tekanan yang semakin memuncak. Mereka mulai menghitung jarak yang harus ditempuh, jika mereka memutuskan untuk berenang menuju pantai terdekat. Kesadaran bahwa tinggal sama artinya dengan kematian perlahan memunculkan dialog batin yang intens. Dani teringat tubuhnya yang mulai kehilangan kekuatan karena otot-otot yang nyeri, kulit terkikis garam, dan pikiran yang tertekan. Ia merasakan bahwa bertahan di kapal akan membuatnya hancur secara fisik dan mental. Sementara itu, rekan lain, termasuk Wawan, Arif, Sulaiman, Ahmad, Yusuf, dan Rizky, juga mencermati kondisi tubuh masing-masing. Siapa yang masih cukup kuat untuk berenang jauh? Siapa yang berisiko tinggi mengalami kegagalan fisik? Mereka saling memperhatikan tanda-tanda kelelahan akut seperti detak jantung yang tidak stabil setelah kerja berminggu-minggu, luka lama yang belum sembuh, dan gangguan tidur akibat stres. Di mata mereka, lautan yang menakutkan kini menjadi saksi bagi harapan bagi kebebasan yang teramat tipis, yaitu berenang untuk selamat. Dalam keheningan dek malam, muncul pertemuan rahasia yang lebih intens daripada sebelumnya. Pertemuan ini berlangsung di bawah cahaya remang lampu darurat, di sudut bawah dek yang jarang dilewati oleh para awak lokal. Mereka duduk membentuk lingkaran, saling bertukar informasi seperti rute arus, posisi lampu kapal, jadwal patroli penjaga pantai, dan waktu sandar yang memungkinkan mereka turun tanpa terdeteksi. Persiapan ini penuh risiko. Satu langkah salah mereka bisa tertangkap, bisa langsung berujung sanksi fisik atau laporan ke imigrasi yang menyulitkan repatriasi. Namun mereka sepakat bahwa risiko itu masih lebih kecil dibandingkan dengan siksaan berkelanjutan. Hanya dalam narasi batin dan gerakan tanda, tanpa dialog panjang yang bisa direkam oleh awak lokal yang lain, mereka menyusun langkah demi langkah cara mendapatkan pelampung seadanya atau sekadar alat bantu renang improvisasi. Langkah persiapan dimulai dari pengumpulan bahan seadanya, seperti potongan pelampung kecil, yang dicuri diam-diam dari perbekalan kapal, potongan busa isolasi yang bisa menambah daya apung, dan kain tebal yang bisa menahan rasa dingin sedikit lebih lama. Mereka menyembunyikan barang-barang ini di sudut tumpukan perbekalan di dek, membungkusnya dengan plastik agar tak mencolok. Selain itu, mereka mengumpulkan beberapa kantong makanan kaleng dan botol air yang bisa diselipkan dalam jaket anti-air buatan sendiri. Mereka berusaha menyelundupkan paspor dalam kantong plastik kedap air, agar tetap bisa dibawa untuk identitas jika tertangkap di pantai. Semua persiapan itu dilakukan secara bertahap dan hati-hati, dengan jeda selagi awak kapal lokal lainnya disibukkan dengan pembongkaran barang keperluan atau pada saat shift pergantian. Dalam pikiran masing-masing,
Perasaan campur aduk mewarnai setiap langkah. Antara keyakinan dan keraguan, antara harapan dan ketakutan. Dani merasakan detak jantung yang makin cepat saat menatap pelampung kecil di tangannya. Bayangan wajah ibu dan adik di rumah muncul tiba-tiba, menuntutnya untuk memilih kebebasan meski nyawa terancam. Wawan, yang tubuhnya sudah ringkih akibat cedera, menahan napas lebih dalam. Ia tahu posisinya paling rentan. Arif menghitung probabilitas. Apakah tubuhnya masih cukup kuat melawan arus malam? Dan apakah teman-teman lain sanggup membantunya jika terpeleset? Sulaiman mencatat berbagai detil kecil. Pola gelombang, posisi lampu dermaga di kejauhan, waktu shift penjaga pantai biasa berganti. Ahmad dan Yusuf saling menguatkan secara diam. Sekantong makanan kaleng yang disembunyikan seperti simbol harapan sederhana. Rizky, yang di awal menggebu-gebu, kini tampak termenung sambil memijat lengan yang sempat tergores. Semua terhubung oleh satu tekad, berenang untuk hidup. Faktor cuaca menjadi perhatian utama. Mereka memantau laporan cuaca lokal melalui radio kapal yang suara statisnya kadang membawa informasi. Malam ini gelombang relatif tenang, suhu air sekitar 13-15 C, bulan tidak terlalu terang. Kondisi yang dianggap lebih memungkinkan untuk menyelinap ke laut tanpa terlihat lampu kapal. Di sisi lain, suhu dingin membahayakan. Hipotermia dapat menyerang dalam waktu singkat jika terpapar air laut dingin tanpa pelindung yang memadai. Karena itu, paket pakaian tebal yang dibawa dari darat disiapkan untuk menahan udara dingin di awal renang, meski hanya efektif beberapa menit sebelum akhirnya basah dan menambah beban. Informasi ini mereka dapat dari catatan kecil Sulaiman yang disusun berdasarkan pengalaman rekan PMI lain. Mereka juga memahami bahwa sinyal patroli tidak selalu konsisten. Kadang penjaga pantai melakukan patroli gelombang tinggi pada malam tertentu, kadang pula mereka berganti jadwal secara mendadak. Dari cerita para PMI, mereka mendapat peringatan bahwa idealnya berenang setelah tengah malam, ketika kapal lain banyak yang sedang diam atau shift patroli berganti, dan mata penjaga pantai lebih lelah. Namun opsi ini membawa risiko. Mereka harus menunggu hingga kapal benar-benar tampak tenang, lampu geladak dipadamkan, dan hampir semua awak lokal tertidur. Setiap detik menunggu adalah ketegangan. Suara mesin pompa ikan, langkah kaki awak yang lewat, semua bisa mengungkap rencana mereka. Deskripsi waktu seperti ini terus berulang di pikiran Dani. Tengah malam yang sunyi, jantung berdetak keras, tubuh gemetar meski berusaha tenang, lalu melompat ke lautan dingin. Dalam momen persiapan, solidaritas menjadi pilar utama. Mereka saling berbagi kekhawatiran, berusaha mengukur kekuatan satu sama lain. Wawan, yang cedera, mendapatkan perhatian ekstra. Mereka merencanakan agar ia berenang di posisi tengah kelompok, dikelilingi yang lebih kuat. Arif menawarkan untuk menjaga arah dengan memperkirakan posisi bintang, jika terlihat, atau tanda lampu darat di kejauhan. Sulaiman mencatat setiap perubahan kecil, sementara Ahmad dan Yusuf menyiapkan ransum sederhana, beberapa potong makanan kaleng berenergi tinggi, air dalam botol plastik. Dani sendiri memikul beban mental sebagai pencatat rencana dan penyemangat, meski ia juga khawatir tentang keterbatasan dirinya. Semua dilakukan tanpa percakapan panjang, cukup tatapan dan gerakan rahasia. Seiring malam semakin larut, mereka mengambil keputusan untuk menunda kabur jika cuaca memburuk. Terkadang ombak tiba-tiba naik, atau alarm cuaca kapal mengindikasikan gelombang lebih tinggi pada malam tertentu, sehingga rencana diundur beberapa hari. Penundaan ini menambah tekanan psikologis. Semakin hari berlalu, tenaga makin terkuras. Dan kemungkinan ketahuan makin besar jika terlihat mencurigakan. Namun mereka tetap berpegang pada data. Tidak ingin mati sia-sia di tengah laut dalam keadaan yang jelas berbahaya. Siklus ini berulang. Memantau cuaca, bersiap, menunda, lalu kembali memantau. Dalam narasi batin, Dani merasakan setiap detik berharga. Ia menghitung hari, jam, menit, seakan hidupnya ditakar oleh arus laut dan kesempatan kabur yang makin pudar. Konsekuensi jika tertangkap jelas mengerikan. Laporan ke pihak imigrasi Korea, penahanan di Busan, potensi tuduhan pelanggaran keimigrasian, dan repatriasi yang lama dengan prosedur hukum yang rumit.
Mereka pun mendengar kisah ABK lain yang kabur. Setelah ditahan, proses hukum memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dengan kondisi penahanan yang membuat trauma baru. Biaya yang dikenakan kepada keluarga untuk repatriasi dan denda bisa sangat tinggi, lebih besar dari ongkos agen. Selain itu, kabar tentang potensi pemotongan gaji atau pelecehan selama penahanan menambah kecemasan mereka semua. Semua ini membuat keputusan makin kompleks. Kabur mengundang risiko langsung nyawa terancam, atau bertahan tapi mengundang kematian perlahan. Meskipun beban psikologis menekan, mereka berusaha menjaga semangat. Pada beberapa malam, sesekali terdengar nyanyian lirih dari Yogyakarta yang dinyanyikan oleh salah satu awak untuk melepas rindu kampung halaman, meski suaranya tenggelam oleh gemuruh suara mesin. Momen-momen kecil ini mengingatkan mereka tentang dunia di luar kapal. Keluarga menunggu kabar baik, harapan akan kehidupan yang lebih layak. Namun di sela itu, bayangan penderitaan kian nyata. Bagaimana jika rencana mereka gagal dan mereka terdampar lebih jauh? Atau bagaimana jika satu dari mereka lemah di tengah laut dan menyeret yang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui mereka dalam diam. Selain itu, kabar tentang potensi pemotongan gaji atau pelecehan selama penahanan menambah kecemasan mereka semua. Semua ini membuat keputusan makin kompleks. Kabur mengundang risiko langsung nyawa terancam, atau bertahan tapi mengundang kematian perlahan. Meskipun beban psikologis menekan, mereka berusaha menjaga semangat. Pada beberapa malam, sesekali terdengar nyanyian lirih dari Yogyakarta yang dinyanyikan oleh salah satu awak untuk melepas rindu kampung halaman, meski suaranya tenggelam oleh gemuruh suara mesin. Momen-momen kecil ini mengingatkan mereka tentang dunia di luar kapal. Keluarga menunggu kabar baik, harapan akan kehidupan yang lebih layak. Namun di sela itu, bayangan penderitaan kian nyata. Bagaimana jika rencana mereka gagal dan mereka terdampar lebih jauh? Atau bagaimana jika satu dari mereka lemah di tengah laut dan menyeret yang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui mereka dalam diam. Pada satu kesempatan ketika kapal berlabuh singkat untuk isi bahan bakar, Dani mengintip aktivitas di dermaga. Petugas lokal sibuk mengisi tangki, sementara sebagian awak lokal turun untuk istirahat singkat. Ia memperhatikan jadwal shift. Biasanya kapal diam sepenuhnya sekitar 2 jam pada dini hari sebelum jalan kembali. Data ini disimpan dalam catatan mental. Setiap detail kecil bisa menjadi titik penentu. Di sisi lain, Dani juga menimbang bahwa semakin lama menunggu, kondisi fisiknya akan makin menurun. Tubuhnya sudah terasa remuk, dan setiap harinya ia merasa makin sulit menahan dingin. Berbagai perhitungan itu terus dimainkan di benaknya, mendorongnya untuk siap mengambil keputusan dalam waktu dekat. Di malam yang dipilih sebagai kemungkinan kabur, lampu geladak dipadamkan, dek relatif sunyi, dan mesin kapal hanya berdengung halus. Mereka merasakan detik yang menentukan. Tanpa dialog panjang, hanya isyarat. Seperti anggukan pendek, tatapan mantap, gerakan ringan mengangkat pelampung kecil yang disimpan rapat. Tubuh gemetar bukan hanya karena dingin, tapi juga karena adrenalin yang melonjak. Saat satu persatu menyelam ke laut, keheningan malam hanya dipecah dengan suara cipratan air. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di bawah permukaan. Kegelapan laut yang pekat, arus yang bisa menyeret kemana-mana, dan cuaca yang bisa berubah mendadak. Namun pilihan telah dibuat. Berenang menuju kebebasan, meski mungkin berujung maut. Seiring mereka meninggalkan geladak, kenangan saat pertama kali menginjak kapal muncul sekilas dalam pikiran. Janji gaji tetap, kapal bersih, perlakuan adil, semua itu kini terasa seperti ilusi. Laut yang dulu dianggap sumber rezeki kini menjadi tantangan hidup mati. Bagi Dani dan kawan-kawan, setiap gerakan berenang adalah penolakan terhadap sistem yang memenjarakan mereka. Mereka membiarkan arus laut memimpin langkah, berharap menemukan pantai di kejauhan. Dalam kondisi dingin yang menusuk, napas berat, dan semangat yang masih bergelora, mereka terus berenang, didorong ingatan tentang keluarga dan keinginan untuk hidup dengan martabat. Saat kapal penangkap ikan berlabuh singkat di perairan Korea Selatan bagian selatan, waktu menunjukkan dini hari 5 Juni 2022.
Lampu geladak dipadamkan untuk menghemat energi ketika mesin dalam keadaan idle sesaat sebelum berlayar kembali menuju perairan lepas yang lebih jauh. Di dek belakang, di bawah langit kelam tanpa bulan terang, udara terasa dingin menusuk, sekitar 13 derajat Celcius berdasarkan data cuaca malam di pantai selatan Korea pada bulan Juni. Suhu air laut di sekitar lokasi sandar pun relatif dingin, berkisar 17°-18°, meski masih hangat dibanding musim dingin, namun cukup menantang bagi perenang di malam gelap yang panjang. Danny terjaga, menahan gemetar bukan hanya karena dingin tetapi juga oleh kecemasan yang memuncak. Bagi dia dan keenam rekannya, malam ini adalah titik kritis. Apakah rencana kabur akan segera dilaksanakan, atau masih ditunda? Angin malam berhembus lembut, membawa aroma asin laut yang menghentak kesadaran akan kebebasan yang kemungkinan besar akan dibayar mahal. Dalam batinnya, ia menghitung detik demi detik. Tubuh yang lelah setelah berminggu-minggu kerja keras, luka yang belum sembuh, pikiran yang dipenuhi ketakutan dan harapan. Ia ingat pesan keluarga di rumah, doa ibu yang mungkin terbisik saat salat malam, memohon keselamatan anaknya. Kondisi fisik dan psikis semuanya berkumpul di satu kesadaran tajam. Malam ini atau tidak sama sekali. Di sudut geladak yang remang, 6 ABK Indonesia berkumpul dalam lingkaran kecil, mengenakan jaket improvisasi anti-air yang basah lembab, sambil memegang pelampung seadanya hasil curian potongan-potongan busa. Masing-masing menatap satu sama lain tanpa kata panjang, karena dialog formal berisiko terekam oleh awak lokal atau pengintai di kapal. Mereka hanya saling memberi isyarat, berupa anggukan halus saat memeriksa jarak antara kapal dan pantai yang terlihat samar lampunya di kejauhan. Tatapan khawatir pada tubuh rekan yang cedera, genggaman tangan sambil memeluk botol air plastik yang disembunyikan di balik pakaian. Semua tindakan kecil ini bermakna, solidaritas dan kesiapan menghadapi badai berikutnya. Sebab, keputusan melompat ke laut membawa risiko kematian instan oleh hipotermia, arus kuat, atau tabrakan kapal lain yang lewat di malam gelap. Ketika angin bertiup lebih kencang sesaat, desakan batin semakin membuncah. Danny mengingat perhitungan Sulaiman tentang arus malam. Arus permukaan di area ini dapat mengalir menjauh dari pantai jika terjadi pasang naik, sehingga perenang harus melawan arus yang berlawanan arah. Data dibisikkan Sulaiman lewat catatan rahasia yang dibuat dari info PMI di kapal lain. Jika ombak tenang dan arus moderat, kemungkinan berhasil lebih tinggi, namun risiko hipotermia tetap besar. Dalam suhu air sekitar 17 derajat Celcius, tubuh manusia bisa kehilangan fungsi otot dan kesadaran dalam waktu kurang dari 1 jam jika tidak bergerak efisien. Semua ini mereka ketahui sebagai batas kritis. Di benak mereka terngiang kalimat, kalau ketahuan, bisa mati. Tapi kalau tinggal, kita akan mati pelan-pelan. Dalam keheningan malam, doa-doa terbisik di hati masing-masing, meski tanpa suara agar tidak terdeteksi. Mereka mengingat pesan agama dan ajaran tentang tawakal, menyerahkan hidup pada keputusan yang diakini benar demi martabat dan keselamatan di kemudian hari. Bagi sebagian, ini menjadi aksi terakhir, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang berharap sekembalinya mereka membawa perubahan. Ibu-ibu di kampung mungkin sudah berdoa lusuh, semoga pulang dengan selamat. Kini doa itu jadi beban sekaligus kekuatan. Setiap tarikan napas dingin di malam gelap ini menjadi saksi bisu pergulatan batin, antara ketakutan ekstrim dan tekad untuk bebas dari belenggu kerja paksa. Sekitar pukul 00.30, kapal tampak tenang, lampu geladak utama padam, lampu navigasi masih menyala redup sesuai aturan pelayaran malam. Mesin dalam keadaan idle, hanya berdengung pelan. Suasana ini dipandang sebagai waktu terbaik. Dek relatif sepi, awak lokal yang bertugas berjaga kemungkinan lengah, dan sinyal patroli pantai cenderung berkurang aktivitasnya di tengah malam. Namun setiap detik menunggu adalah ujian kesabaran. Tubuh yang lelah ingin istirahat, pikiran yang khawatir terus berkecamuk. Danny menahan gemetar, mencoba memusatkan fokus pada persiapan. Periksa kembali pelampung improvisasi, kantong makanan kaleng, botol air, dan paspor dalam plastik kedap air yang diselipkan di dalam jaket. Setiap detail kecil dapat menyelamatkan atau menghancurkan. Saatnya tiba, anggapan mereka.
Satu persatu, dengan hati-hati, mereka merosot ke pinggir geladak, menahan napas, lalu lompat ke gelapnya laut. Suara cipratan air bergema pelan di kegelapan, segera tenggelam oleh sunyi malam. Mereka merasakan dingin yang langsung menusuk daging, tubuh terhempas ke air bersuhu sekitar 17 derajat Celcius. Detik pertama penuh kejut. Sengatan dingin membuat otot mengencang, napas tersengal. Namun rencana sudah dibuat. Segera bergerak, berenang dengan teknik yang meminimalkan kontak langsung, memanfaatkan pelampung busa seadanya untuk menjaga tubuh di permukaan, sambil mengarahkan pandangan pada lampu pantai yang samar di kejauhan. Rasa sakit dan dingin bercampur aduk dengan adrenalin. Satu bagian tubuh menolak, satu bagian lagi memaksa untuk terus maju. Pada menit-menit awal berenang, kondisi tampak berjalan sesuai rencana. 6 orang bergerak berdekatan, mencoba meminimalkan risiko individu terpisah terlalu jauh. Mereka menggunakan teknik berenang dada untuk menghemat tenaga dan menghindari terlalu banyak pergerakan vertikal yang menguras energi di air dingin. Masing-masing menahan suara yang bisa mengungkap posisi, meski terkadang terbatuk atau tercekik air asin. Suara hati mereka bercericit. Apa yang kulakukan? Aku meninggalkan kapal, tapi di sini aku hanya makhluk kecil di lautan luas. Namun perlahan kelompok memanfaatkan arus yang diharapkan mengarahkan ke pantai, berdasarkan perhitungan Sulaiman. Cahaya lampu pantai di kejauhan diikuti sebagai panduan, meski rentan salah arah jika arus terlalu kuat. Sekitar 30 menit pertama terasa seperti perjuangan terkoordinasi, tapi penderitaan fisik mulai tampak. Tubuh gemetar hebat karena dingin, otot mulai kaku, dan napas tak lagi stabil. Wawan, yang cedera di dek, mulai terlihat tertinggal di barisan depan. Teman di sampingnya menyadari ritmenya melambat, namun upaya membantu di laut terbatas. Terlalu berisiko melambatkan kelompok. Mereka saling menguatkan dengan gerakan tangan. Terus, tepikan pelampung ke sini, panggil jika terlalu lelah. Namun gelombang halus yang tak terlihat di permukaan membuat koordinasi semakin sulit. Setiap kayuhan terasa terbebani berat, namun semangat untuk bebas mendorong mereka terus mengayuh ke depan. Pada detik menjelang 1 jam berenang, kondisi semakin genting. 5 orang masih berusaha maju, tetapi satu sosok, Rizky dalam narasi fiktif ini, atau Saiful berdasarkan laporan Kompas dengan inisial S yang meninggal, mulai terpisah. Teriakan lemah nyaris tak terdengar karena suara gemercik air dan desau angin. Saat seseorang mencoba memanggil, suara itu tenggelam lebih cepat dari kayuhan mereka. Dalam kegelapan, kehilangan satu anggota berarti dilema. Terus maju untuk keselamatan kelompok atau kembali menolong, yang kemungkinan membuat semua tenggelam. Mereka sepakat, tanpa dialog panjang, untuk melanjutkan, karena waktu dan kondisi tak mengizinkan lagi berhenti di tengah laut dingin. Rasa bersalah dan ketakutan membuncah. Di balik suara cipratan air, terdengar teriakan lemah. Tapi suara itu tenggelam lebih cepat dari kami. Halayak pantai yang jauh tak menyadari drama di laut. 6 orang perenang merapat dengan susah payah ke pantai berjarak sekitar 1,6 km 2 km, tergantung posisi kapal sandar. Saat menjejak daratan, tubuh gemetar hebat, kaki lunglai, namun keselamatan fisik di tepi pantai memberi harapan sekaligus duka. Satu dari mereka hilang di laut. Mereka terduduk di pasir dingin, berusaha menarik napas panjang, menelan mual akibat air asin dan kedinginan. Ada kelegaan karena mendarat, namun juga kesedihan mendalam saat menyadari bahwa rekan mereka tidak ikut mendarat bersama. Saat fajar belum menyingsing, ke-6 ABK Indonesia yang berhasil berenang sejauh sekitar 1,6 km akhirnya mendarat di sebuah garis pantai di wilayah Mokpo, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan. Pantai itu merupakan area berpasir gelap dengan bebatuan kecil di tepi laut, tergolong sepi pada jam-jam dini hari dan dipenuhi aroma asin yang pekat. Setelah perjuangan panjang di air dingin sekitar 17C-19C, tubuh mereka gemetar hebat saat menjejak pasir. Kondisi fisik yang sangat lemah membuat mereka terhuyung dan sulit berdiri tegak. Di antara mereka, kelegaan dan kesedihan bercampur aduk. Perasaan lega karena berhasil mencapai daratan, namun sedih menyadari satu rekan telah hilang di laut.
Semuanya tiba di pantai tanpa perahu penyelamat, hanya berbekal pelampung seadanya dan tekad hidup. Warga lokal yang kebetulan sedang memancing atau mengambil rumput laut di tepi pantai terkejut melihat 6 sosok tampak pucat dan menggigil. Mereka segera membantu membawa para penyintas menjauh dari bibir pantai, memberi selimut darurat dan menuntun ke tempat yang sedikit lebih aman dari hempasan ombak. Tubuh ke-6 ABK menunjukkan tanda-tanda hipotermia ringan hingga sedang. Bibir kebiruan, gemetar hebat, kesulitan berbicara, dan kesadaran yang sedikit kabur akibat kelelahan ekstrim. Warga berinisiatif menghubungi penjaga pantai setempat dan unit medis terdekat. Dalam narasi batin para penyintas, momen ini terasa seperti semesta turut menolong setelah gelombang dan dingin hampir memisahkan nyawa dari jasad mereka. Tidak lama setelah itu, petugas polisi maritim dan penjaga pantai Korea Selatan tiba di lokasi dengan lampu sorot redup. Mereka mengenakan seragam gelap dan peralatan medis dasar, segera mengevaluasi kondisi fisik ke-6 ABK. Bahasa menjadi kendala, namun via penerjemah dan bantuan warga lokal, identitas dan status mereka terungkap. 7 ABK WNI yang kabur dari kapal penangkap ikan. Polisi segera mengevakuasi mereka ke ambulans pantai untuk dibawa ke rumah sakit terdekat di Mokpo. Dalam perjalanan singkat ke rumah sakit, ke-6-nya terdiam menatap langit malam menjelang pagi, memikirkan nasib rekan yang hilang, serta konsekuensi yang menanti setelah tiba di fasilitas medis. Di rumah sakit, tim medis memeriksa kondisi hipotermia, hidrasi, dan luka-luka akibat gesekan di laut. Beberapa ABK mengalami kram otot parah, lecet di berbagai bagian tubuh, dan gejala dehidrasi karena air asin yang tertelan. Perawatan intensif sederhana diberikan. Infus cairan hangat, selimut termal, dan pemeriksaan darah dasar. Mereka juga diberikan makanan hangat secara perlahan ketika kondisi stabil. Dalam ruang perawatan, ke-6-nya duduk di ranjang terpisah, masing-masing menangkap realitas yang baru saja terjadi. Kesadaran bahwa kehidupan mereka kini bergantung pada prosedur hukum dan administrasi setempat. Trauma malam penuh gelombang dan kehilangan sahabat bergelayut dalam pikiran, mengaburkan rasa aman meski tubuh kini berada di lingkungan medis. Sementara itu, pihak penjaga pantai Korea Selatan memulai operasi pencarian besar-besaran untuk menemukan sosok yang hilang, yang dalam narasi ini disebut Rizky. Mereka mengerahkan kapal patroli, perahu karet, dan helikopter dengan lampu sorot untuk menyisir area laut di sekitar titik kabur. Informasi koordinat rute berenang yang sempat dicatat rekan-rekannya dijadikan panduan awal, namun kondisi arus laut yang berubah-ubah membuat pencarian penuh tantangan. Dalam laporan resmi, operasi SAR dijalankan selama beberapa hari berturut-turut, mengacu prosedur standar 3x24 jam sebelum mengevaluasi kelanjutan pencarian berdasarkan temuan di lapangan. Pencarian ini bukan hanya sekadar usaha menemukan jenazah, tetapi juga upaya untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai standar perlindungan migran. Sementara itu, pihak penjaga pantai Korea Selatan memulai operasi pencarian besar-besaran untuk menemukan sosok yang hilang, yang dalam narasi ini disebut Rizky. Mereka mengerahkan kapal patroli, perahu karet, dan helikopter dengan lampu sorot untuk menyisir area laut di sekitar titik kabur. Informasi koordinat rute berenang yang sempat dicatat rekan-rekannya dijadikan panduan awal, namun kondisi arus laut yang berubah-ubah membuat pencarian penuh tantangan. Dalam laporan resmi, operasi SAR dijalankan selama beberapa hari berturut-turut, mengacu prosedur standar 3x24 jam sebelum mengevaluasi kelanjutan pencarian berdasarkan temuan di lapangan. Pencarian ini bukan hanya sekadar usaha menemukan jenazah, tetapi juga upaya untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai standar perlindungan migran. KBRI Seoul dan Kementerian Luar Negeri Indonesia segera mendapatkan laporan awal tentang ke-6 ABK yang tertangkap di pantai dan proses evakuasi medis. Melalui jalur diplomatik, KBRI berkoordinasi dengan otoritas Korea Selatan untuk memfasilitasi kebutuhan medis, penerjemah, serta proses hukum yang harus dijalani para ABK Indonesia. Prosedur ini mencakup pemeriksaan status imigrasi, verifikasi identitas, serta klarifikasi kronologi kaburnya mereka dari kapal. Di tengah situasi ini,
Pemerintahan Indonesia juga berupaya menginformasikan keluarga di kampung halaman bahwa ke-6 ABK selamat meski kondisi fisik dan psikologis mereka memprihatinkan. Sementara satu lainnya masih hilang dalam pencarian. Dalam ruang tunggu rumah sakit, ke-6 ABK menghadapi pertanyaan resmi dari Polisi Maritim Korea Selatan. Mereka diminta menceritakan kejadian secara ringkas, alasan kabur, kondisi di kapal, dan identitas sesama ABK. Sesi ini dilakukan dengan penerjemah, serta pendamping dari KBRI. Meski narasi harus disampaikan secara resmi, trauma dan kelelahan membuat mereka kesulitan untuk mengungkapkan semua detailnya. Namun peran KBRI sangat penting untuk memastikan hak mereka dilindungi, mengingat kemungkinan tersangkut prosedur imigrasi dan hukum lokal. Narasi batin mereka dipenuhi oleh kecemasan. Akankah dianggap pelanggar hukum atau korban perbudakan modern? Tekanan ini menambah beban psikologis di samping kondisi fisik mereka yang rapuh. Petugas hukum Korea Selatan kemudian memutuskan status tindakan mereka. Ke-6 ABK akan ditampung sementara di Fasilitas Perlindungan Imigran atau Pusat Penampungan bagi Penyintas Eksploitasi, sambil menunggu proses lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk memisahkan mereka dari potensi penahanan kriminal langsung dan memberikan akses ke layanan konsuler. Dalam praktiknya, fase ini juga melibatkan wawancara mendalam untuk mengumpulkan bukti dugaan perlakuan buruk di kapal, serta memverifikasi kronologi kaburnya mereka. Bagi para ABK, ini berarti kesempatan untuk menyampaikan kesaksian, tetapi juga menambah beban mental karena harus mengulang semua trauma. Sementara proses di darat berlangsung, operasi pencarian Rizky terus digelar. Helikopter patroli malam turun untuk menyinari permukaan laut, sedangkan kapal cepat menjelajahi area sesuai perkiraan rute berenang. Cuaca di Jeolla Selatan pada awal Juni umumnya relatif tenang, namun arus bawah air bisa berubah-ubah tanpa tanda jelas dari permukaan. Kondisi ini menyulitkan tim SAR dalam menentukan area pencarian prioritas. Tim pencari juga mempertimbangkan kemungkinan arus membawa jenazah menjauh dari lokasi awal kabur, sehingga area pencarian meluas ke radius beberapa kilometer. Dalam narasi batin mereka yang menunggu hasil pencarian, harapan dan ketakutan terus bergelayut. Doa agar rekan ditemukan dalam kondisi apapun, namun khawatir realitas pahit menanti keluarga di kampung halaman. Di kampung halaman, keluarga ke-6 ABK yang selamat menerima kabar bergantian. Satu pihak senang anaknya tertangkap hidup-hidup, namun sedih mengetahui kondisi trauma dan risiko proses hukum di Korea. Keluarga Rizky belum menerima kepastian, hanya didesak untuk menunggu informasi resmi KBRI terkait pencarian jenazah. Suasana duka bercampur pasrah, doa bergema di rumah-rumah ibadah setempat. Lembaga swadaya masyarakat, pendamping buruh migran turut memantau perkembangan, bersiap memberikan dukungan psikologis dan advokasi jika diperlukan. Pencarian resmi dilakukan selama 2 hari penuh, dimulai segera setelah laporan 6 ABK mendarat tiba di otoritas Korea Selatan. Upaya SAR, Search and Rescue, melibatkan penjaga pantai Korea, Korean Coast Guard, kapal patroli, perahu karet, dan helikopter patroli dengan lampu sorot, menyisir area laut sekitar titik kabur, sesuai perkiraan rute berenang mereka berdasarkan keterangan rekan yang selamat. Tim SAR menetapkan radius pencarian melebar mengikuti arus laut yang kemungkinan telah menyeret jenazah menjauh dari posisi awal kabur. Operasi dimulai pada malam setelah kaburnya 6 ABK tersebut, saat otoritas maritim menerima koordinat perkiraan rute dari laporan rekan-rekan. Arus malam di wilayah Jeolla Selatan dapat berubah-ubah, sehingga tim SAR menggunakan data cuaca laut dan arus pasang surut untuk memetakan area prioritas. Helikopter patroli terbang rendah menyinari permukaan laut, sementara kapal cepat bergerak zigzag mengikuti petunjuk arus. Para penyelam juga disiagakan untuk menyisir area perairan dangkal dekat pantai. Namun tantangan besar adalah kondisi laut malam. Gelombang yang tampak tenang di permukaan bisa saja menyimpan arus bawah yang kuat dan suhu air dingin, 17°C, yang memperpendek waktu aman bagi jenazah di laut sebelum sulit terdeteksi atau hanyut ke area yang lebih jauh. Di sisi darat, ke-6 ABK yang selamat menjalani perawatan fisik dan psikologis awal. Kondisi hipotermia, kram otot, lecet akibat gesekan di laut, dan dehidrasi merupakan prioritas medis.
Namun mental mereka juga diuji. Sambil menunggu kabar tentang Rizky, rasa bersalah dan cemas terus menghantui. Momen di ranjang rumah sakit, setiap kali alarm medis berbunyi menandakan pasien lain, mereka teringat betapa rapuhnya kondisi rekan mereka di laut. Pihak medis dan tim pendamping dari KBRI Seoul mencoba memberikan konseling singkat, menjelaskan bahwa operasi pencarian sedang berjalan maksimal, tetapi juga memberikan gambaran realistis tentang kemungkinan terburuk di laut lepas. Hal ini menambah beban psikologis karena harapan dan ketakutan berjalan berdampingan. Pada tanggal 7 Juni 2022 pagi, sekitar 2 hari setelah kabur pada 5 Juni, tim SAR menemukan sosok yang mengapung, tidak jauh dari garis pantai tempat 6 ABK mendarat. Jasad itu dikenali berdasarkan pakaian dan perlengkapan yang sempat dibawa berupa jaket kedap air yang berisi paspor, serta ciri fisik yang cocok dengan deskripsi teman-temannya. Proses identifikasi awal dilakukan secara langsung, di kapal patroli oleh petugas medis laut, lalu jenazah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan forensik lebih lanjut. Kondisi jenazah sudah menunjukkan tanda-tanda terpapar air laut selama 2 hari, kulit berlapis garam, tapi masih memungkinkan identifikasi melalui dokumen yang dibawa dalam kantong plastik kedap air. Reaksi emosional ke-6 ABK yang selamat, mencuat begitu mendapat kabar penemuan jenazah. Tangisan, penyesalan mendalam, dan rasa bersalah, survivor guilt, menghantui. Mereka teringat saat berenang di laut, saat hendak membantu Rizky yang tertinggal, namun kondisi fisik dan arus memaksa mereka untuk melanjutkan perjalanan demi menyelamatkan kelompok. Dalam narasi batin, setiap detik keputusan itu berulang. Apakah mereka sudah mengambil keputusan yang benar? Rasa bersalah memuncak ketika mereka membayangkan rekan yang tenggelam sendirian di laut malam yang dingin dan dalam. Tim pendamping KBRI dan konselor psikologis memberikan pendampingan awal, membantu memproses perasaan duka dan bersalah, menggarisbawahi bahwa kondisi fisik di laut saat itu memberi pilihan yang nyaris mustahil untuk menolong tanpa mengorbankan seluruh kelompok. Proses identifikasi jenazah dilakukan oleh tim forensik rumah sakit setempat, berkoordinasi dengan KBRI Seoul. Dokumen paspor yang selamat dalam jaket kedap air, membantu memastikan identitas Rizky. Selain itu, sidik jari dan data medis yang pernah direkam saat kedatangan 6 ABK sebelumnya juga dimanfaatkan untuk konfirmasi. Setelah identifikasi resmi selesai, KBRI diberitahu untuk memulai prosedur pemulangan jenazah ke Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, pemulangan berlangsung pada 17 Juni 2022, setelah semua proses administrasi dan medis selesai di Korea Selatan. Sementara itu, keluarga di kampung halaman menerima kabar duka. Pihak KBRI dan Kementerian Luar Negeri menyampaikan informasi awal kepada keluarga melalui jalur resmi, memastikan mereka mendapat pendampingan psikologis dan bantuan logistik untuk penerimaan jenazah. Di Brebes atau lokasi asal Rizky yang sebenarnya, suasana berubah menjadi duka mendalam. Keluarga yang selama ini menunggu kabar baik kini harus menyiapkan prosesi pemakaman. Masyarakat setempat bersimpati, menyiapkan tahlilan dan prosesi adat terkait pemulangan jenazah dari luar negeri. LSM dan komunitas migran juga memberi dukungan moral serta advokasi agar kasus serupa dicegah di masa depan. Proses pemulangan jenazah melibatkan koordinasi antar institusi. KBRI Seoul memastikan jenazah diurus sesuai protokol kesehatan dan pemulasaran sesuai agama Islam. Pihak maskapai kargo di Bandara Incheon memfasilitasi pengiriman jenazah ke Indonesia. BP2Mi dan Kementerian Luar Negeri di Jakarta berkoordinasi memastikan jenazah diterima dengan layak di Bandara Soekarno-Hatta, lalu diurus hingga ke kampung halaman. Biaya pemulangan ditanggung oleh pihak kapal atau agensi pengirim sesuai ketentuan kontrak dan asuransi. KBRI turut memastikan hak keluarga terpenuhi, misalnya santunan atau kompensasi yang berlaku. Keluarga menghadapi prosesi duka yang kompleks, menyambut jenazah di bandara dengan protokol kesehatan, menyelenggarakan sholat jenazah dan pemakaman di desa, serta menata warisan administratif seperti klaim asuransi dan hak ahli waris. Emosi keluarga berkisar antara syok, sedih yang mendalam, hingga kemarahan pada kondisi perekrutan yang menjerat anaknya. Komunitas lokal biasanya mengadakan doa bersama,
mengenang kisah Rizky sebagai sebuah peringatan akan risiko bekerja di laut tanpa perlindungan memadai. Setelah beberapa hari menjalani perawatan medis dasar di Rumah Sakit Mokpo, ke-6 ABK yang selamat dari pelarian maut dipindahkan ke sebuah fasilitas pemerintah Korea Selatan. Tempat itu dikenal sebagai pusat penampungan bagi imigran yang tidak berdokumen, yang secara administratif ditujukan untuk menangani pekerja migran yang memasuki wilayah Korea tanpa izin atau yang melanggar ketentuan visa kerja. Bangunannya sederhana, bercat abu-abu pudar, berpagar tinggi, dan dijaga aparat berseragam. Di dalam, lorong-lorong panjang yang berbau disinfektan dan kamar-kamar tidur berjendela kecil memberi kesan mirip rumah detensi, meski statusnya disebut perlindungan. Bagi ke-6 ABK, tempat itu seperti jeda dari badai, tapi bukan surga. Mereka tidak lagi berada di tengah laut atau dikejar ancaman kapten kapal yang kejam. Namun ketegangan belum benar-benar menghilang. Di balik dinding perlindungan, mereka menghadapi interogasi, birokrasi asing, dan perasaan hampa yang tak mudah diredam. Di hari kedua mereka berada di pusat itu, petugas dari imigrasi Korea Selatan dan kepolisian laut datang untuk menyelidiki lebih lanjut. Para ABK dibawa satu persatu ke ruangan interogasi. Meja besi, 2 kursi, penerjemah profesional yang disediakan pemerintah, dan tumpukan kertas dokumen menjadi latar. Awalnya, pertanyaan terdengar netral. Seperti, dari kapal mana kalian turun? Siapa nama kapten kapal kalian? Apakah kalian punya kontrak kerja? Namun lambat laun, nuansanya mulai berubah. Petugas mulai menekan, mencoba memastikan apakah mereka masuk secara legal, apakah pelarian mereka tergolong melanggar hukum, dan siapa yang bertanggung jawab atas keberadaan mereka di kapal berbendera Korea. Mereka berusaha menjawab dengan jujur. Menceritakan kisah mereka dari awal, mulai dari perekrutan lewat agen di Indonesia, janji gaji dalam dolar, kerja 18-20 jam sehari, kekerasan fisik, tidak ada komunikasi, dan akhirnya kabur demi menyelamatkan nyawa sendiri. Tapi di wajah para penyelidik, tampak raut skeptis. Sistem belum tentu berpihak meski mereka telah kehilangan satu rekan di laut. Yang paling menyakitkan bagi mereka adalah saat disodori pertanyaan. Apakah kamu sadar, kamu bisa dianggap imigran ilegal karena meninggalkan kapal tanpa izin? Kalimat itu menghantam seperti gelombang baru. Dalam hati, mereka bertanya-tanya, apakah berenang untuk menyelamatkan diri dari penyiksaan masih harus ditimbang dengan legalitas visa? Apakah mereka adalah pelanggar atau korban? Untungnya, tekanan demi tekanan itu tidak dibiarkan sendiri. Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Seoul, setelah menerima informasi dari otoritas Korea Selatan, segera mengirimkan perwakilan untuk melakukan pendampingan hukum dan diplomatik. Seorang staf konsuler muda bernama Yuda datang dengan ekspresi tegas namun hangat. Ia membawa map biru tebal berisi berkas mereka, paspor, dan dokumen visa yang pernah disodorkan oleh agen perekrut di Indonesia. Dalam pertemuan internal, Yuda menjelaskan bahwa mereka bukan tersangka kriminal, melainkan kemungkinan besar korban perdagangan manusia dan eksploitasi kerja paksa, forced labor. Ia juga membawa satu kabar yang memantik amarah, sekaligus membuka mata. Kapal tempat kalian bekerja tidak terdaftar secara resmi dalam database perusahaan perikanan Korea Selatan. Dan agensi yang merekrut kalian di Indonesia tidak punya izin sah sebagai pejitki. Kata-kata itu membungkam ruangan. Ternyata, seluruh perjalanan hidup mereka selama 8 bulan di atas laut telah digerakkan oleh sistem gelap. Sebuah jalur kerja yang tak tercatat, tak diawasi, dan tak bertanggung jawab. Tidak ada catatan gaji, tidak ada asuransi kerja, dan tidak ada jaminan hukum. Mereka seperti hidup di dunia paralel, ada secara fisik, namun tidak diakui secara sistem legal. Ketika tim KBRI dan pengacara lokal menyisir laporan dari ke-6 ABK, muncul fakta yang sangat memukul hati. Selama 8 bulan mereka bekerja di kapal itu, tak satu pun yang menerima gaji. Awalnya, mereka mengira gaji mereka ditransfer ke keluarga mereka di kampung, seperti yang telah dijanjikan oleh agen perekrut. Tapi ketika mereka menghubungi rumah, dengan bantuan tim KBRI,
semua keluarga menyatakan tidak pernah menerima kiriman dana apapun. Bahkan sebagian keluarga sempat meminjam uang untuk ongkos berangkat, dijanjikan akan dilunasi dari gaji bulan pertama. Kini, semua janji itu lenyap seperti buih di laut. Tim dari KBRI Seoul, bersama perwakilan Kementerian Tenaga Kerja Korea Selatan dan Unit Perlindungan Pekerja Migran, memulai penelusuran. Nama kapal tempat ke-6 ABK bekerja dicantumkan dalam keterangan mereka, Dongwon Nomor. Salah satu dari ratusan kapal penangkap ikan samudra yang biasa berlayar dari pelabuhan selatan Korea menuju Pasifik. Namun, saat data kapal itu dicocokkan dengan registrasi resmi Perusahaan Perikanan Korea Selatan, nama tersebut tidak ditemukan. Tidak ada catatan bahwa kapal itu terdaftar secara legal sebagai entitas perikanan komersial aktif. Tidak ada data pembayaran pajak. Tidak ada kontrak kerja resmi. Bahkan alamat yang tertera di dokumen kontrak dari agen perekrut di Indonesia menunjuk ke sebuah bangunan kosong yang pernah dipakai sebagai kantor bayangan. Temuan ini menguatkan dugaan awal pihak KBRI, bahwa kapal tersebut adalah bagian dari operasi gelap, bukan sekadar ilegal, tetapi berpotensi menjadi bagian dari sistem perdagangan manusia dan eksploitasi kerja paksa di laut internasional. Sebuah sistem yang telah lama ditengarai oleh organisasi HAM global, namun sulit disentuh karena letaknya yang jauh dari daratan dan minimnya pengawasan. Wartawan yang menyelidiki kasus ini, baik dari Korea, Indonesia, hingga koresponden Reuters dan Al Jazeera, mulai menelusuri jalur serupa. Beberapa menghubungi Tenaganita, sebuah LSM yang berbasis di Malaysia namun aktif dalam mengadvokasi para pekerja migran Asia Tenggara di sektor perikanan. Dalam wawancara dengan Direktur Program Tenaganita, terungkap bahwa kasus seperti ini bukanlah insiden tunggal. Kami telah menerima puluhan laporan dari ABK Indonesia, Myanmar, dan Filipina tentang kerja paksa di kapal-kapal Korea dan Taiwan. Rata-rata mereka bekerja 18 hingga 22 jam per hari, tanpa gaji, dan sering mengalami kekerasan fisik serta pengurungan. Pola yang sama, dimulai dari agen perekrut menjanjikan gaji dolar, namun para ABK justru dibawa ke kapal-kapal yang tidak terdaftar, yang beroperasi dari pelabuhan sekunder dan berlayar selama berbulan-bulan ke laut lepas, jauh dari radar hukum. Tidak ada pengawasan, tidak ada komunikasi keluar, dan tidak ada jalan pulang selain melarikan diri. LSM lainnya, seperti Global Labor Justice International Labor Rights Forum, GLJILRF, telah mengeluarkan laporan yang menempatkan industri perikanan laut dalam sebagai salah satu titik merah perbudakan modern global. Dalam laporan tahun 2022, disebutkan bahwa banyak kapal Asia Timur, termasuk dari Korea Selatan, menggunakan sistem outsourcing buruh migran tanpa pengawasan ketat. Beberapa penyintas ABK Indonesia dari kapal lain, yang kini berada di shelter migran KBRI Seoul juga mulai berani untuk buka suara. Mereka menyatakan bahwa pelanggaran seperti yang dialami Dani dan rekan-rekannya bukan kasus yang aneh. Saya dipukul pakai kunci pas karena salah angkat ikan hiu. Teman saya dikurung 2 hari tanpa makan. Kami tak bisa telepon siapapun. Gaji, 8 bulan, nihil. Pengakuan dari Junaedi, ABK asal Brebes, 2023. Satu-satunya komunikasi yang kami punya adalah lewat jendela radio yang sengaja dimatikan oleh kapten. Pengakuan dari Rahmat, ABK asal Bone, 2021. Korea Selatan memang memiliki kerangka hukum untuk pekerja asing, termasuk ABK. Undang-Undang Standar Buruh, Labor Standards Act, dan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Asing, Act on the Employment of Foreign Workers, menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas perlakuan manusiawi, upah yang layak, dan lingkungan kerja yang aman. Namun, ada celah besar, bahwa undang-undang ini tidak mencakup kapal-kapal perikanan laut dalam, yang tidak terdaftar secara komersial di bawah yurisdiksi pelabuhan utama Korea. Dalam praktiknya, banyak perusahaan menggunakan kapal bayangan, atau anak perusahaan fiktif untuk menghindari regulasi. Menurut seorang profesor hukum maritim di Universitas Seoul, yang dimintai komentar oleh media lokal mengatakan, sektor perikanan kita memang menghasilkan devisa besar, tapi masih ada area abu-abu, terutama dalam perekrutan buruh asing dari Asia Tenggara. Ini kelemahan sistem yang butuh intervensi serius.
Ketika kisah pelarian 6 ABK Indonesia muncul di halaman utama koran The Korea Times, Jakarta Post, hingga diliput oleh Al Jazeera dan NHK Jepang, sorotan berubah drastis. Bukan lagi sekadar soal pekerja ilegal kabur dari kapal, tapi tentang bagaimana laut internasional masih menjadi panggung bagi perbudakan gaya baru. Beberapa media menggandeng visualisasi data untuk memetakan jalur pelayaran kapal ilegal, membandingkan laporan dari berbagai negara, dan menyoroti betapa lemahnya kontrol di pelabuhan terhadap kapal-kapal yang kembali dari Samudra Pasifik. Ditemukan pula bahwa banyak kapal yang hanya singgah di pelabuhan kecil tanpa inspeksi, cukup menyerahkan dokumen palsu dan mengisi bahan bakar. Laporan-laporan investigasi ini membuat tekanan politik meningkat. Partai oposisi di Parlemen Korea Selatan mulai menanyakan keabsahan data kapal ekspor perikanan. Kementerian Kelautan Korea dipanggil untuk memberikan klarifikasi. KBRI di Seoul menerima tambahan staf untuk menanggapi lonjakan permintaan informasi dari keluarga dan LSM. Pada akhir Juni 2022, pemerintah Korea Selatan menyatakan akan menyelidiki jaringan kapal tempat ke-6 ABK Indonesia bekerja. Disebutkan bahwa ada indikasi perdagangan manusia lintas negara dan kerja paksa. Penyelidikan tersebut melibatkan Interpol, Lembaga Maritim Internasional, Organisasi Buruh Internasional, ILO, serta Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Korea. Pihak penyidik akan menelusuri jalur perekrutan di Indonesia, termasuk agensi yang merekrut Dani dan kawan-kawan. Pemerintah Indonesia juga mulai mengaudit ulang perusahaan Pejitki yang diduga mengirimkan tenaga kerja ke kapal tanpa kontrak resmi. Pesawat dari Bandara Incheon yang mengangkut 6 pemuda itu mendarat mulus di landasan Soekarno-Hatta pada suatu siang yang muram. Rintik hujan mengguyur kaca jendela kedatangan internasional, seolah mewakili rasa campur aduk di dada ke-6 ABK yang baru saja melewati pekatnya laut, dinginnya penampungan, dan ruang interogasi yang menelanjangi kisah mereka ke hadapan negara. Kepulangan mereka ke Indonesia diurus langsung oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri RI dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. Di bandara, keluarga masing-masing telah menunggu. Tangisan tak bisa dibendung, anak-anak memeluk ayahnya yang lebih kurus. Ibu-ibu menangis sambil menggenggam tangan yang dulunya kuat, namun kini penuh bekas lecet dan infeksi luka laut. Namun di balik pelukan dan doa selamat datang, ada hal yang menggantung. Mereka pulang dengan luka, tapi tanpa kepastian keadilan. Selama seminggu pertama di rumah, mereka kembali ke kehidupan kampung yang dulu ditinggalkan dengan semangat. Dani, misalnya, mencoba kembali ke rutinitas. Menyalakan motor tuanya, menyapa tetangga, atau duduk di warung kopi. Tapi semuanya terasa berubah, tidur tak pernah nyenyak. Kadang terbangun di tengah malam, teringat suara ombak dan teriakan Rizky yang menghilang di laut. Konseling yang disediakan oleh Dinas Sosial dan BP2MI tidak bisa menyentuh luka terdalam mereka, seperti rasa gagal, rasa bersalah, dan marah terhadap sistem. Kembali ke tanah air seharusnya membawa kelegaan. Tapi mereka justru dibayang-bayangi kenyataan, bahwa agen yang dulu menjanjikan gaji dolar dan kapal aman, kini menghilang tanpa jejak. Seorang jurnalis dari televisi nasional, yang meliput kedatangan mereka membawa cerita itu ke siaran utama. Dalam waktu 2 hari, potongan kisah mereka tersebar hampir di seluruh media sosial. Hal ini menyalakan kemarahan publik. Tagar seperti ABK yang melarikan diri dan perbudakan modern RI, sempat menjadi trending berita di Twitter dan TikTok. Dokumenter singkat berjudul, Berenang dari Neraka, dirilis oleh sebuah media independen. Menampilkan cuplikan rekonstruksi pelarian, wawancara dengan keluarga Rizky, dan testimoni dari para survivor. Wawancara Dani disiarkan pada malam hari. Kami berenang karena itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kapalnya bukan kapal, itu penjara. Dan agen yang mengirim kami, sekarang lenyap. Tidak ada yang bertanggung jawab. Respons publik membanjiri media sosial. Simpati, amarah, dan pertanyaan kepada pemerintah. Tapi ketika kamera padam dan berita berpindah ke topik lain, tidak ada langkah hukum nyata yang menyusul.
Salah satu fakta paling pahit setelah kepulangan mereka adalah bahwa PT Indo Maritim Bersaudara, agen yang merekrut mereka 8 bulan lalu, tidak lagi beroperasi secara resmi. Alamat kantor yang tertera dalam kontrak, ternyata hanya sebuah rumah sewaan yang sudah kosong sejak awal tahun. Nomor teleponnya dinonaktifkan. Nomor rekening penampungan gaji, fiktif. Pihak BP2Mi menyatakan bahwa agen itu bukan bagian dari pejitki legal, dan oleh karenanya, di luar pengawasan resmi. Namun justru itu menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana bisa agen ilegal mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri tanpa terdeteksi? Kepolisian sempat menyatakan akan membuka penyelidikan. Namun setelah 2 bulan tidak ada penangkapan, tidak ada pengadilan, bahkan tidak ada penetapan tersangka. Laporan kehilangan gaji, pemalsuan dokumen, dan eksploitasi yang mereka alami hanya menjadi berkas yang menumpuk di meja pengaduan. Satu-satunya tindakan nyata, hanyalah surat peringatan untuk menutup PT tersebut, yang bahkan sudah menghilang lebih dulu sebelum surat itu tiba. Warga kampung mulai bertanya-tanya, bahkan berbisik di warung kopi, jangan-jangan memang mereka yang salah. Kerja ilegal, kabur dari kapal. Siapa suruh ikut agen yang gak jelas? Narasi yang semula bersimpati, perlahan terkikis oleh prasangka. Dani dan rekan-rekannya merasakan perubahan itu. Mereka tahu, tanpa proses hukum terhadap pelaku sebenarnya, mereka yang akan selamanya membawa stigma, bukan sebagai penyintas, tapi sebagai pelanggar. Di sebuah forum diskusi yang diadakan oleh sebuah LSM migran di Brebes, mereka sempat hadir. Tapi bahkan forum itu tidak bisa menjanjikan apa-apa selain, kami akan terus suarakan kasus ini. Sementara itu, perut tetap harus diisi dan kehidupan tetap harus berjalan. Dani mencoba menjadi ojek online. Sedangkan teman lainnya kembali ke tambak ikan, milik paman mereka. Mereka semua kembali bekerja, tapi dalam hati mereka tahu bahwa bekerja di kampung pun tak menjamin bebas dari jerat kemiskinan yang dulu mendorong mereka pergi ke laut. Mereka sempat mengirim surat terbuka, dibantu oleh jurnalis dan LSM, ditujukan kepada Presiden dan Menteri Ketenagakerjaan. Isinya sederhana, minta agar negara memburu agen perekrut dan menagih gaji mereka yang tertahan. Namun surat itu hanya dibalas dengan pernyataan birokratis. Kasus sedang dalam penyelidikan. Tak ada nomor laporan dan tak ada tindak lanjut. Dalam diskusi dengan para relawan hukum, seorang ABK berkata pelan, "Kalau orang miskin mati di laut, hukum hanya bilang, sayang sekali." Kata-kata itu seperti epitaf untuk ribuan pekerja migran Indonesia yang hilang di kapal-kapal asing. Tanpa nama, tanpa kabar, tanpa keadilan. Mereka sempat mengirim surat terbuka, dibantu oleh jurnalis dan LSM, ditujukan kepada Presiden dan Menteri Ketenagakerjaan. Isinya sederhana, minta agar negara memburu agen perekrut dan menagih gaji mereka yang tertahan. Namun surat itu tidak ada kelanjutannya. Dalam diskusi dengan beberapa relawan hukum, seorang ABK berkata pelan, Kalau orang miskin mati di laut, hukum hanya bilang, sayang sekali. Kata-kata itu seperti epitaf untuk ribuan pekerja migran Indonesia yang hilang di kapal-kapal asing. Tanpa nama, tanpa kabar, tanpa keadilan. Di atas tanah merah di sudut utara kampung kecil di Pati, sebuah nisan sederhana berdiri dikelilingi bunga Kamboja yang baru ditabur. Di bawahnya, tubuh Rizky berbaring selamanya. Seorang pemuda yang pernah percaya pada janji kerja di negeri orang, namun kembali dalam peti kayu berbalut bendera. Hujan turun pelan, 6 orang berdiri dalam diam di bawah payung lusuh. Mereka adalah orang-orang terakhir yang mendengar suaranya, melihat napas terakhirnya di laut, dan mengingat betapa kerasnya ia berenang demi sesuatu yang disebut hidup. Pemakaman Rizky berlangsung sederhana, dihadiri keluarga, tetangga, perangkat desa, dan keenam temannya yang selamat dari tragedi laut itu. Tak ada kamera, tak ada pidato panjang. Hanya suara doa, isak tertahan ibunya, dan bisikan tanah yang jatuh dari tangan Dani ke atas peti. Di saat semua mata tertuju pada liang kubur, Dani berdiri agak jauh, memegang catatan kecil. Di dalamnya tertulis kalimat yang Rizky pernah bisikkan pada malam sebelum kabur. Kalau kita bisa selamat, tolong ceritakan.
Jangan biarkan kita menghilang begitu saja. Itu bukan wasiat, tapi itulah yang tertinggal. Dan Dani tahu, ia harus menyampaikan cerita ini, bukan sekadar sebagai kenangan, tapi sebagai bentuk perlawanan. Beberapa bulan setelah kejadian, Dani mulai aktif mengikuti diskusi publik tentang perlindungan buruh migran. Dia hadir di forum-forum kecil di desa-desa pesisir Jawa Tengah, bercerita tentang malam berenang melawan maut, dan bagaimana sistem perekrutan di Indonesia tak pernah benar-benar berubah. Awalnya ia hanya ingin menyembuhkan diri, tapi makin banyak ia bicara, makin terasa bahwa banyak orang butuh tahu. Ia mulai bekerja sama dengan LSM Migran, membantu mendampingi keluarga buruh yang hilang, menjadi juru bicara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dani yang dulu ingin bekerja di kapal besar untuk membeli rumah, kini tinggal di rumah kecil, tapi mengisi waktunya dengan menyebar kesadaran. Saya tidak ingin orang lain harus berenang sejauh itu hanya untuk bisa didengar. Laut adalah paradoks yang nyata bagi Dani. Di satu sisi, ia besar, luas, menjanjikan hasil. Tapi di sisi lain, ia menyembunyikan kekerasan dan kehilangan. Laut memberi makan, tapi juga menelan. Bagi ratusan ribu anak muda Indonesia yang masih mengantri berkas di agen penyalur kerja luar negeri, laut adalah mimpi yang terbungkus dolar. Namun bagi Dani dan teman-temannya, laut adalah tempat mereka kehilangan kendali, kehilangan teman, dan hampir kehilangan nyawa. Kami berenang dari kapal untuk hidup. Tapi sebagian dari kami tenggelam dalam sistem yang lebih kejam dari ombak. Dalam wawancara dengan salah satu stasiun radio lokal, Dani menyampaikan isi hati yang sudah lama ia rangkai. Kita perlu regulasi yang benar-benar kuat, yang bukan cuma di atas kertas. Agen ilegal tak boleh leluasa memasarkan manusia. Harus ada daftar hitam publik, sanksi pidana, bahkan pembekuan rekening mereka jika perlu. Ia juga mengusulkan agar pemerintah Indonesia membentuk unit pemantauan kerja ABK secara daring dan real-time, memperketat persyaratan legalitas PJTK dan menelusuri cabang tidak resmi. Bekerja sama dengan negara tujuan, untuk mendaftarkan kapal legal dan awaknya. Menggalakkan sistem pelaporan ABK lintas negara melalui hotline internasional. Usulan ini bukan mimpi kosong, bersama jaringan penyintas dan LSM, Dani mulai menyusun naskah advokasi. Ia tahu bahwa perubahan butuh waktu, tapi ia juga tahu, diam tak bisa lagi jadi pilihan. Untuk mengenang Rizky, Dani dan para penyintas membuat proyek kecil bernama Gelombang Tak Diam, sebuah arsip digital dan dokumenter keliling yang berisi testimoni mantan ABK, peta jalur perekrutan gelap, informasi hukum sederhana tentang kerja legal di luar negeri, cerita keluarga yang ditinggal. Proyek ini bukan hanya tentang Rizky, tapi tentang ratusan nama yang mungkin tak pernah kembali. Dani ingin memastikan satu hal. Jika kami harus menanggung beban luka, setidaknya luka itu bisa menjadi jembatan agar orang lain tidak mengalaminya lagi. Di akhir tahun, laporan lengkap dari KBRI Seoul, BP2Mi, dan LSM diserahkan ke DPR dan kementerian terkait. Beberapa rekomendasi mulai dibahas dalam sidang parlemen. Namun seperti biasa, birokrasi bergerak lambat. Beberapa menteri menyampaikan pernyataan simpatik, tapi Dani tahu simpati tidak bisa menuntut gaji yang tak pernah dibayarkan. Ia tahu keadilan tak datang hanya karena kamera menyala. Tapi ia juga tahu bahwa gelombang perubahan tidak datang dari atas ke bawah. Ia bergerak dari luka, dari cerita, dari keberanian untuk tidak tinggal diam. Waktu pun berlalu, musim panen datang dan pergi. Kampung kembali dengan kegiatan seperti biasanya, tapi bagi Dani dan 5 temannya, waktu tak bisa membungkam ingatan mereka. Kadang mereka berkumpul, minum kopi, dan berbicara tentang Rizky. Kadang mereka tertawa, kadang menangis pelan. Tapi mereka selalu sepakat. Meskipun laut masih menyimpan bahaya, mereka tak akan membiarkan orang-orang muda dari kampung mereka untuk berenang dalam gelap sendirian. Mereka sudah pernah merasakan berenang melawan gelombang. Kini saatnya mengarungi daratan, menantang sistem yang selama ini membiarkan banyak orang tenggelam dalam penderitaan.